Kemudian dibawalah baju ini baju gamis ini kepada ayahnya Nabi Yakub. Dan subhanallah ya, saking kecintaan yang begitu besar seorang ayah kepada anaknya, ya. Di dalam surat Yusuf ayat ke-94 dijelaskan bahwa masih jauh rombongan ini yang datang. Masih jauh nih, belum bertemu dengan Nabi Yakub, masih jauh. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium bau anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, begitu besar ya kecintaan seorang abah kepada anaknya, karena anaknya yang begitu baktinya kepada kedua. Dan kondisi ini dan kisah ini terjadi pula di zaman sahabat yang sangat mulia, yaitu zaman Umar bin Al-Khattab. Kejadiannya hampir sama. Dua-duanya dari anak-anak ini yang sangat mencintai kedua ayahnya, dan ayahnya mencintai juga kedua anaknya, itu mencium bau, walaupun anaknya itu mereka tidak mengetahui. Kalau kita melihat dalam kondisi yang buta, kalau kita misal hadir di zamannya ya, orang-orang melihat nih ayahnya buta, kemudian dalam kondisi juga yang sudah tua, kok bisa mengetahui anaknya itu sudah akan datang atau mencium baunya? Karena begitu besarnya baktinya kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita ya, kejadian ini sama persis dengan kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di zaman Umar bin Al-Khattab. Itu ada salah satu seorang ayah yang bernama Umayyah ibn Al-Askar. Dia ini mempunyai seorang anak yang bernama Kilab. Iya. Nah, Kilab ini anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kilab ini juga, Masya Allah, seorang sahabat yang sangat sungguh-sungguh dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Umar bin Al-Khattab. Pada saat peperangan tiba atau panggilan perang tiba, mereka berangkat. Kilab ini anak dari Umayyah ibn Al-Askar. Mereka berangkat menuju peperangan bersama Umar bin Al-Khattab. Berselang hari, bulan mungkin ya, begitu lamanya seorang anak ini jauh dari orang tua yang sangat mencintai, dan dia juga sangat mencintai anaknya. Barulah kerasa ya, kok anakku tidak kembali-kembali, kata Umayyah ibn Al-Askar. Siabahnya. Iya, memang Kilab pada saat itu telat kembali kepada ayahnya atau telat kembali rumahnya. Ya, karena kondisi peperangan mungkin yang cukup lama. Nah, karena rindunya yang sangat besar kepada anaknya, sehingga bercucurlah air mata ya, kangen dengan buah hatinya, itu anaknya. Dan ketika sedih seperti ini ya, seorang ayah yang sedang merindukan anaknya, ingin kembali kepada pangkuan lah, walaupun anaknya itu sudah besar, karena begitu besarnya cinta seorang ayah kepada anak. Dia melihat yang ada seekor merpati ya, yang turun di hadapan dia, kemudian memanggil induknya agar berkumpul. Semakin jadi nangisnya, karena melihat berkumpulnya suatu keluarga, walaupun itu memang seekor burung, tapi dia teringat langsung dengan anaknya. Bahkan saking rindunya kepada anaknya sampai keluar syair ya, keluar syair yang menggambarkan dia melihat kondisi burung yang sedang berkumpul dengan anak-anaknya, dan juga seorang ayah yang ingin berkumpul dengan Keluarga. Seorang anak ya yang ingin berkumpul dengan ayahnya. Kemudian yang di hari-hari berikutnya, barulah sang ayah menjemput anaknya ke hadapan Umar bin Al-Khattab dan meminta kepada Umar bin Al-Khattab agar anaknya ini bernama Kilab dikembalikan kepadanya. Ketemulah dengan Umayyah ibn Al-Askar, ayah dari Kilab ini. Ketika bertemu dengan Umar bin Al-Khattab, sahabat yang sangat mulia, kemudian mengeluhkan perasaannya bahwa aku ini kangen dengan anakku, agar aku bisa mengambil anakku dan membawa anakku ke rumah. Setelah ngobrol dengan Umar dan tukar pikiran, akhirnya dikembalikanlah anaknya ini yang Kilab kepada sahabat Umayyah ibn Al-Askar. Nah, ketika akan dikembalikan, Kilab ditahan dulu oleh Umar bin Al-Khattab. Sebentar Kilab, aku ingin bertanya kepadamu tentang bagaimana besarnya baktimu kepada kedua orang tuamu, sampai-sampai orang tuamu ini begitu cinta dan nyari ya, sampai disusul ya ke hadapan Umar agar anaknya ini dikembalikan ke hadapannya atau ke pangkuannya. Ketika bertemu dengan Umar, Kilab ini ya,
anak dari Umayyah bin Al-Askar. Kemudian Umar menanyakan tentang bakti yang begitu besarnya Kilab kepada ayahnya, yaitu Umayyah bin Al-Askar. Coba ceritakan kepada aku, bakti apa yang kau berikan kepada ayahmu? Kemudian diceritakan bahwa aku ini mempunyai peternakan unta, dan setiap aku ingin memberikan susu kepada ayahku, aku itu senantiasa membersihkan dulu ambing-ambing dari unta tersebut. Jadi ambing-ambing ini ya, itu adalah seperti, mohon maaf, susu yang ada di hewan. Nah, ambing-ambing itu dicuci dulu sama Kilab ini ya, sama anak dari Umayyah bin Al-Askar, dicuci sampai bersih, sehingga dengan dicucinya ini ketika disuguhkan si susu tersebut di dalam wadah ya, untuk diberikan kepada orang tuanya, itu menjadi dingin dan segar. Jadi punya ciri khas. Beda sama ketika dia minum dari susu-susu yang dia beli mungkin ya, yang dia ambil dari luar. Ketika mendengar ini, Umar bin Al-Khattab ingin menerapkan dan memperlihatkan di depan ayahnya, ingin melihat langsung nih bagaimana proses itu terjadi. Kemudian menyuruh Kilab untuk menyediakan susu. Kemudian berangkatlah Kilab mengambil air susu tersebut dan diberikan kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Ketika Kilab memberikan kepada Umar dan Umar akan memberikan kepada ayahnya, kemudian menyuruh ke ayahnya, yaitu Umayyah bin Al-Askar ya, silahkan kamu minum air susu ini. Belum diminum itu air susu ya, ayahnya sudah mengucapkan, aku bersumpah, bahkan sampai mengucapkan seperti itu, aku bersumpah bahwa aku mencium wangi dari anakku, yaitu Kilab. Ketika mendengar ini kan, Umar seketika nangis dan mengucapkan, di hadapanmu ada Kilab, anakmu gitu ya, di hadapanmu ini ada anakmu. Langsung seketika ayahnya loncat kepada anaknya dan memeluk erat, dan sahabat-sahabat yang ada di sekitar Kilab dan juga Umar bin Al-Khattab menangis dengan deras, dan mereka berkata kepada Kilab, wahai Kilab, berbaktilah engkau kepada orang tuamu selagi mereka masih hidup. Jadi seperti itu ya, kisah-kisah orang-orang yang begitu besarnya cinta kepada kedua orang tua dan baktinya. Ya begitu mereka tidak ada, sangat dirindukan oleh kedua orang tuanya, baik ayah dan juga ibunya. Ya, nah kita ingin ya, ketika kita tidak ada, kita sangat dirindukan dan dicintai oleh kedua orang tua kita. Ya, bahkan apalagi sampai dicari. Maka kita sebagai anak ya, jangan sampai ketika kita pergi jauh, misalnya kita izin ya kepada kedua orang tua kita, Bah atau ayah, aku pergi dulu ke Bandung ya, insya Allah nanti kalau aku tiba aku kabari ya. Seperti itu ya. Kita berangkat nih bersama teman-teman kita, lagi senang, lagi segala macam, terus di tengah jalan biasanya ayah telepon, abah ya, biasanya telepon. Karena kita lagi senang, biasa lagi gembira nih, ayah ini ganggu aja. Ntar aja deh. Kita lihat kisah tadi ya, seorang ayah yang datang cari anaknya karena sangat mencintainya. Nah ini ayah kita mencari kita, menelpon, itu karena peduli dan cinta. Jangan sampai karena peduli dan cintanya orang tua kepada kita, kita acuh. Ya, jangan sampai, wah ayah nih ganggu aja, lagi asik. Apalagi lagi di rumah, di tempat villa, lagi main game, lagi segala macam, ayah telepon. Itu bukti cinta mereka. Ataupun juga ibu, apalagi udah makan belum? Udah gede masih ditanya aja. Apalagi diingetin tentang masalah ibadah kita. Itu kita harusnya ya, kita berpikir sebagai anak, alhamdulillah kita masih punya orang tua yang senantiasa mengingatkan kita kepada amal baik. Berapa banyak yang keluarga-keluarga abah dan ibu yang tidak peduli kepada anak-anaknya. Dia mau pergi jauh, dia mau apa saja, tidak pernah ditelepon, tidak pernah ditanya kabarnya, apalagi masalah ibadahnya. Ya, yang ada hanya yang penting ya ini masih hidup lah, nauzubillah. Nah ketika kita memiliki orang tua yang begitu besar perhatiannya kepada kita, mengecek keberadaan kita, menanyakan ibadah kita, maka kita harus senang dan kembali kita mencurahkan cinta dan bahkan membalas kepedulian kita dengan berbakti kepadanya. Nah semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ya anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua.